Winda, wah luar biasa, akhirnya kita ketemu lagi ya setelah sekian lama. Betul. Gimana nih kemarin denger-dengar langsung menangkan juara 1 mahasiswa berprestasi di tingkat fakultas ilmu sosial dan politik ya? Betul Kak, alhamdulillah sih bisa juara 1 di tingkat diploma Oh perpustakaan. di tingkat diploma, Iya. karena kamu jurusannya Perpustakaan. perpustakaan. Wah luar biasa ya, karena aku jadi inget masa-masa aku juga kemarin sebenarnya ikut juga nih waktu di Pilmapres Iya. barengan. Jadi mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol ya nih sama teman-teman juga, akan sharing-sharing terkait Mapres itu gimana sih, dan juga tentang inovasi yang diambil dan diangkat oleh Winda di kemarin pemilihan di fakultas gitu ya. Oke Winda, pertama-tama aku mau nanya dulu nih, kamu kan basic backgroundnya itu adalah di perpustakaan gitu. Terus kenapa kamu pengen gitu join ke dalam bidang perpustakaan? Karena kan mungkin banyak banget nih mungkin teman-teman di rumah juga yang awam sama perpustakaan, kayak ngapain sih memangnya perpustakawan itu gitu. Kalau aku sih Kak, dari awal itu ingin ngambil jurusan manajemen. Awal mula itu ya. Oh oke. Nah kemudian setelah gagal di SN, aku di jalur SMBP. Kalau sekarang kan SMBP ya, SBMPTN itulah. Itu aku ngambil jurusan perpustakaan di Universitas Brawijaya. Kemudian di Universitas Lampung itu kan prodinya prodi bukan S1 kan, prodi D3. Itu aku ngambil karena yang pertama itu dari orang tua. Rekomendasi dari saudara juga, ini nih ada loh perpustakaan jurusan ini. Karena apa ya, prospek kerjanya itu masih luas gitu loh Kak. Kalau dari jurusan manajemen kan mungkin saingannya banyak ya udahan. Benar. Sangat Jadi luas peluang ya. kerjanya juga kan lebih banyak dari jurusan perpustakaan mungkin kan. Jadi aku semakin lama semakin tertarik, oh aku cari nih apa sih perpustakaan itu kan. Ternyata perpustakaan itu tentang bagaimana kita mengolah dari perpustakaan itu, tentang bagaimana kita bisa memberikan pelayanan yang prima terhadap pemustaka. Pemustaka itu apa sih? Pemustaka itu pengguna layanan dari perpustakaan itu, gitu Kak. Wah, Jadi ini insight baru ya. Terus jadi aku abis itu SBM itu nggak keterima juga kan, gagal. Oh, oke. Karena mungkin pilihan pertamanya cukup jauh ya. Kemudian di bagian aku ambil mandiri, vokasi perpustakaan waktu itu ya. Terus alhamdulillah keterima pilihan 1 di 3 perpustakaan gitu. Di Unila ya? Iya di Unila. Berarti awalnya memang udah ada minat pengen join perpustakaan gitu. Betul. Tapi dari mungkin dari hobi kamu sendiri gitu, kamu suka baca buku kah atau memang ya iseng aja, emang suka ngelola Kalau aja? aku sih dari kecil itu udah suka baca buku Kak, dari baca-baca buku dongeng. Pinter Mapres gitu-gitu beneran lah. nih guys. Oke. Suka hobi baca buku, suka nulis juga. Nulis puisi sih aku lebih suka, apalagi pantun, tapi kurang ini sih, kurang handal lah kalau pantun, lebih puisi. Oke, terus ada relate gak sama prestasi yang kamu sekarang dapetin gitu? Karena kan Mapres kan kalau nggak salah, aku masih inget yang kemarin tuh ada capaian umum ya, terus ada KTI, presentasi bahasa Inggris juga gitu. Nah kalau misalnya untuk prestasi itu kamu di bidang apa nih? Adakah relate dengan perpustakaan mungkin? Kalau prestasi sih lebih ke bidang di luar perpustakaan sih Kak, kayak duta gitu sih. Oh aku lebih gitu, suka kamu duta apa waktu itu? Aku duta lingkungan Kabupaten Mesuji. Oh my god, makanya itu relate sama inovasi mau kamu Iya, sampaikan betul. ya. Oh luar biasa ya. Terus kalau misalnya untuk Mapres sendiri, memang kamu tuh pengen ikut Mapres gitu, atau tahu dari mana sih sebenarnya ada Mapres? Karena jujur nih, kalau dari aku sendiri kemarin waktu Mapres itu nggak tahu info, cuma disuruh aja kayak coba ikut-ikut aja Mapres, terus akhirnya ya kejebur juga gitu. Apakah sama dengan kamu? Kalau aku sih enggak sih Kak, dari aku awal masuk perpustakaan ini kan, aku ada kakak tingkat itu namanya Kak Fira Ayu Safila, mungkin kakak kenal. Nah itu yang menginspirasi aku kayak, wah aku bisa nggak ya seperti beliau nih gitu. Terus karena dari angkatan aku angkatan 2022, terus dapat amanah juga, coba nih buat daftar Pilmapres. Kemudian aku pikir-pikir dulu kan ya Kak, wah kayaknya berat nih, aku nggak percaya diri nih gitu kan. Apa bisa gitu aku jadi Pilmapres gitu. Kemudian aku coba buat jalanin, coba buat usaha semaksimal mungkin.
alhamdulillah jadi juara 1 di tingkat FISIP. Luar biasa loh. Nah, kalau misalnya di Mapres ini kemarin persiapannya gimana nih? Dari kamu di diplomanya gitu, terus nanti mewakili jurusan dan akhirnya ke fakultas. Kalau dari diplomasi, aku kan yang mewakili nih Kak, jadi tinggal menyiapkan dari KTI, kemudian inovasinya, siapin presentasinya dalam bentuk bahasa Inggris gitu sih Kak. Wow, itu awal-awal kaget gak? Kayak kaget, aku jelas. harus punya inovasi baru. Iya, bingung kan, apa ya inovasi yang berkaitan dengan perpustakaan. Karena kan kalau memang kita mau menjadikan suatu produk jadi, apalagi tentang perpustakaan itu kan susah ya. Perpustakaan sendiri itu kan lebih banyak ke dalam teknologinya, tentang pengolahannya gitu Kak. Jadi bingung, akhirnya tercetuslah inovasi aku yang saat ini, tapi masih berupa prototipe. Oh gitu. Terus berarti akhirnya ideating ya sama dosen-dosen juga dibantu? Oh berarti nggak sendirian ya, aman ya? Masih dibantu juga sama dosen-dosen. Terus kalau untuk presentasinya, kemarin sih aku bahasa Inggris ya. Kalau untuk ke fakultas gimana? Apakah itu bahasa Inggris juga? Bahasa Inggris juga, pakai bahasa Inggris. Terus kemudian untuk tanya jawab sama dosen-dosen atau dewan juri itu juga pakai bahasa Inggris, ada juga yang pakai bahasa Indonesia gitu Kak. Wah ini kayaknya yang mau denger mulai kayak aduh gimana ya gitu. Tapi apakah masih ada kesempatan untuk orang-orang yang masih belum punya kemampuan lebih di bidang bahasa Inggris untuk presentasi di sini? Masih banyak sih Kak, peluang yang sangat besar untuk yang kita nggak bisa bahasa Inggris, asalkan kita mau mencoba, kita mau usaha gitu sih. Aku sebenarnya belum fasih betul dengan bahasa Inggris, aku masih menengah lah ibarat katanya. Jadi aku belajar tuh gimana sih pengucapan level yang baik, lafal dari bahasa Inggris itu. Jadi aku tetap terus berusaha untuk bisa secara fasih, secara lancar ngomong bahasa Inggris gitu kan. Wah, jadi teman-teman jangan minder kalau nggak bisa bahasa Inggris, kita bisa belajar kok. Gitu. Oke benar. Nah terus kalau misalnya Mapres ini kan berarti kalau capaian umum udah pasti mutlak ya, kita nggak bisa mempersiapkan dalam waktu 2 minggu tiba-tiba ikut lomba dan menang kan kayaknya agak gimana gitu ya. Udah pasti oke lah segini gitu capaian umum. Mungkin yang bisa diusahakan kayaknya Haki ya, Haki bisa kan ya? Haki bisa Kak, selagi periode waktu kita pemilihan itu masih bisa kita kejar, masih bisa Haki. Oke, berarti Haki masih bisa diusahakan di capaian umum. Presentasi masih bisa belajar ya, mungkin dari sebelum-sebelumnya juga masih ada banyak dosen dan juga nih yang udah jadi, biasanya kita bisa nanya-nanya sama senior ya teman-teman. Nah, kalau misalnya untuk inovasi nih, kan ini jadi hal yang baru ya, karena di perpustakaan jujur aku awam, mungkin teman-teman di rumah juga masih belum tahu gitu kayak emangnya perpustakaan tuh bisa menginovasikan dalam bentuk apa ya? Karena kalau di tahun aku waktu itu memang harus terkait dengan SDGs dan jurusan. Masih sama nggak? Masih sama Kak, tahun ini juga masih sama. Oh masih sama. Oke, kalau gitu kira-kira inovasi kemarin yang kamu tampilkan dan kamu presentasikan itu tentang apa sih? Itu tentang suatu sistem teknologi. Itu aku namanya IDSS, Intelligent Decision Support System, tentang pengelolaan aset di perpustakaan untuk menuju Sustainable Development Goals. Wih, namanya aja udah Intelligent Decision Support System gitu ya. Ini artinya dia tuh semacam AI di website gitu penempatannya atau gimana? Ini sebuah sistem aja sih Kak, sistem untuk pengambilan keputusan gitu. Oleh pengambil keputusan adalah berupa website. Kita nanti kan masukkan data-data tuh, data-data di perpustakaan, tentang data-data peminjaman, data-data aset perpustakaan, data-data aset koleksi gitu Kak. Oke, terus kemarin waktu persiapannya berarti membutuhkan banyak apa ya, semacam ya udah mulai nge-guide pihak-pihak lain gitu atau udah riset-riset sebelumnya? Udah kajian literatur sih Kak, sama kita aku melihat dari analisis dari perpustakaan terdekat gitu sih Kak, bahwa di perpustakaan ini kalau dari perkembangan teknologinya kita tuh masih membutuhkan apa ya, staf yang ahli di bidang IT gitu. Dari sistemnya juga kita perlu mengupgrade dari sistem tersebut gitu Kak. Oke, berarti butuh elaborasi ide dan juga pihak-pihak terkait ya, karena kalau cuma sekedar pustakawan yang
hanya bisa secara apa ya bahasanya konvensional, belum bisa digital tuh belum bisa mengelola dengan masif juga ya. Betul. Oke. Terus kalau misalnya untuk inovasi ini sendiri tuh mengambil latar belakang masalah apa nih? Karena setahu aku juga harus ada masalah yang diangkat kan dengan potensi lingkungan dan kebutuhan lingkungan gitu. Aku masih ingat ternyata teman-teman dikit-dikit. Oke. Gimana tuh? Kalau dari latar belakang ini kan dari perpustakaan itu, suatu pustakawan itu kan dalam mengelola perpustakaan itu kan membutuhkan keterampilan khusus ya. Terus kemudian dalam pengelolaan aset perpustakaan itu kan sangat penting tuh Kak. Sangat penting untuk kita kelola dengan baik, kita kelola dengan bijaksana. Nah makanya dari adanya inovasi ini muncullah ini sistem IDSS ini buat mengelola aset perpustakaan tersebut gitu. Terus kemudian kita kan udah dalam dunia saat ini kan dalam perubahan iklim tuh yang sangat signifikan ya Kak. Oh iya benar. Apalagi kalau banjir ya akhir-akhir ini juga ya. Kemudian juga deforestasi hutan kan yang udah mulai ini kan. Nah dengan adanya itu kan, aku kaitin nih dari penggunaan teknologi aku yang nantinya ini bakal rilis insya Allah, itu bisa berkaitan tuh Kak dalam pengelolaan buku, koleksi buku. Itu kan kalau koleksi buku di perpustakaan itu nggak banyak digunakan tuh, misalnya dari satu judul sama judul lainnya, itu banyak digemari dari judul yang pertama, sedangkan judul kedua itu nggak disentuh ataupun nggak diminati oleh pemustaka juga. Jadi kayak kan sia-sia gitu ya, nggak sia-sia sih apa ya, kertasnya kertasnya sangat disayangkan banget gitu kan. Jadinya dengan adanya itu kita bisa mengurangi emisi karbon, terus penggunaan kertas, kita bisa meminimalisir dengan adanya sistem tersebut. Oke, jadi lebih ke detect ya untuk berapa jumlah datanya dan sebagainya gitu ya. Betul Kak. Wah berarti aku baru kepikirannya juga ya, ternyata perpustakaan kalau kita kumpulkan aja kertas-kertasnya itu udah sebanyak banget ya. Betul, apalagi kalau yang udah kepake udah yang rusak gitu kan, itu kan perlu kita minimalisir lagi tuh. Iya. Kalau untuk aset perpustakaan itu sebenarnya apa aja sih? Mungkin yang kayak buku atau apa tuh contoh-contohnya? Kalau aset perpustakaan itu banyak sih. Itu ada koleksi fisik, itu kayak buku, jurnal, kemudian masih banyak lagi kalau koleksi, terus kemudian kayak fasilitas penggunaan elektronik, terus aset kayak semacam lampu atau AC gitu, pokoknya gitulah Kak, yang ada di perpustakaan, bangunan itu termasuk juga aset. Oh iya juga ya, aku baru kepikiran sih beneran. Berarti bener-bener dari sisi fisiknya maupun dari aset perusahaan itu, perpustakaannya itu sendiri itu ternyata bisa menyumbang gas yang mana emisi karbon tadi ya. Betul. Wah, ini berarti sistemnya bagus banget sih kalau misalnya bisa diterapin. Tapi kalau aku masih beberapa sih bingung gitu untuk sistemnya tuh bakalan bentukannya gimana nih? Apakah prototype, kamu udah bilang tadi udah buat prototype ya? Itu bentukan fiturnya tuh kayak apa sih gitu? Kalau bentukan fiturnya itu berupa website nantinya. Website. Bisa juga dijadiin aplikasi, namun aku lebih ingin mengambil website karena kemudahan sikat. Kalau kita ambil nantinya prototype ini aplikasi, mungkin dari segi biaya sih Kak yang lebih banyak. Kayak perawatannya itu kan lebih membutuhkan banyak biaya ya kalau aplikasi. Kalau website itu masih bisa lah kita ini kan. Gitu Kak. Itu kalau tampilan dari website itu ada beberapa dari dashboard, kemudian nanti ada juga tentang prediksi karbon, prediksi dari aset-aset itu, berapa sih aset-aset yang tahun ini tuh gitu. Nah nanti di tahun ke depan itu kita bisa memprediksi tuh aset apa yang bisa kita beli atau bisa kita kurangin gitu. Oh, berarti data-data termasuk juga kayak data pengunjung itu bisa sekalian digabung di merge di situ ya? Iya. Kemudian ada carbon calculation, karbon yang dihasilkan dari perpustakaan per tahunnya. Wah, gitu. Bisa kedetek juga itu? Bisa. Wah, luar biasa. Terus kemudian ada model view, itu kalau model view itu model dari view hasil dari persentase yang tadi itu carbon calculation, kemudian prediction. Terus data view ini kayak data-data kita bisa lihat data-data yang bisa kita masukin gitu Kak. Oh, pantesan nantinya bisa memudahkan pengambil keputusan tuh dalam artian ketika mereka udah punya data sistem yang terintegrasi tadi, akhirnya mereka bisa memutuskan nih ini mau dikemanain aset-asetnya gitu ya, berapa jumlah karbon yang udah terproduksi dan sebagainya ya. Iya. Bisa meminimalisir juga.
Wah, luar biasa. Tapi kalau dari kamu sendiri udah pernah ngelihat langsung gitu sistemnya, atau udah pernah tahu gitu ada negara yang menerapkan ini, atau di Indonesia udah ada atau belum? Udah ada sih, kalau kalau berdasarkan yang aku tahu itu ada di Singapura. Itu perpustakaan di Singapura itu udah menerapkan sistem IDSS ini. Terus ada juga di perpustakaan universitas di luar negeri. Pokoknya ada juga itu yang udah menerapkan. Kemudian kalau di Indonesia ini IDSS belum terrealisasikan secara masif. Mungkin karena ada tantangannya, Kak. Karena tantangan dari segi biaya sama dari segi pihak IT. Oh gitu. Berarti kalau misalnya pihak-pihak yang terlibat yang dibutuhkan tuh, kita butuh siapa sih, ngegandeng siapa untuk bisa merealisasikan kira-kira gitu? Khususnya ya kita bisa gandeng pihak-pihak yang bisa tentang teknologi tersebut, Kak. Bisa memprogram suatu inovasi itu, kita bisa gandeng tuh. Bisa bermitra lah ibarat katanya dengan pihak IT. Namun kan dari pihak IT, teknologi informasi sama perusahaan itu kan berbeda ya, Kak. Kita perlu adanya penambahan fitur yang berkaitan dengan perpustakaan tuh. Gitu. Oke. Kalau misalnya kamu sendiri nih, ada kepikiran ide awalnya tuh karena pop up gitu aja, atau memang udah pernah riset sebelumnya? Karena aku ini sih luar biasa banget loh idenya beneran. Aku sih pertama riset ya, Kak, kajian literatur, riset ada nggak sih teknologi ini gini-gini gitu kan. Ternyata masih belum banyak yang tahu gitu loh tentang IDSS ini gitu. Masih sebatas oh iya itu gitu, belum masuk secara luas ke dalam Indonesia tersebut, masih belum secara masif lah terrealisasinya gitu, Kak. Oke, berarti memang sebenarnya tuh berpotensi ya, cuma memang belum maksimal aja. Iya, betul. Oke, wah luar biasa banget ya. Aku sampai ini beneran mapres banget ya, sangat komprehensif loh menjelaskannya. Dan aku juga baru tahu ya, mungkin karena sebagai Gen Z aku juga jarang jujur ke perpustakaan. Kakak harus cobain sih ke perpustakaan, belajar gitu kan. Gitu ya, kayak abis ini aku langsung ke perpus. Boleh? Iya, karena apa ya, menurut aku nggak tahu ya, mungkin baru umumnya gambaran kita tuh ya udah deh ngambil buku di perpus tuh ya udah tinggal baca. Terus kadang-kadang juga ada banyak banget buku-buku yang udah kayak nggak layak baca gitu-gitu. Jadi kayak udah males banget kan kesana. Mendingan kita digital aja deh, lihat dari e-library di perpustakaan kan. Walaupun memang banyak yang kekunci ya kadang-kadang. Dan itu struggle banget sih. Gitu. Terus kalau misalnya kamu nih di Mapres, nanti rencananya kapan nih naik di universitas? Tanggal berapa tuh? Tanggal 2 April 2024 ini. Minggu depan. Wah, ini kayaknya tapi persiapannya udah lumayan matang ya. Berapa persen nih kira-kira? Kira-kira 80 lah. 80%. Oke. Terus kemarin gimana pengalamannya waktu ketemu sama teman-teman dari berbagai macam ya jurusan dengan background yang berbeda-beda? Ya, pengalamannya sangat berharga ya. Kayak wah, ternyata aku bisa kenal sama orang-orang hebat lain gitu kan, yang bisa mewakili dari prodi masing-masing. Itu sangat buat privilege lah, Kak. Bisa nambah teman gitu kan, bisa nambah sharing-sharing pengalaman nih gitu. Tapi kemarin bisa nonton juga nggak ketika Mapres itu? Kemarin sih nggak bisa, Kak. Jadi kita satu ruangan tuh peserta semua, nanti dipanggil satu persatu masuk ke dalam ruangan yang isinya tuh dewan juri semua. Oh iya, jurinya ada berapa kemarin? Banyak sih, Kak. Per fakultas, per jurusan jatuhnya? Ya, per jurusan wakilin? 6 ada lebih? Ada lebih sih, kalau nggak salah. Kurang lebihnya seperti itu. Wah, terus kemudian ada Pak Robi juga sih. Oh, ada dekannya juga? Yeah. Wow, luar biasa ya. Berarti deg-degan banget? Banget. Tapi gimana waktu kamu mulai nge-chill, ngerasa kayak oke, aku harus tenang gitu, tuh apa yang kamu lakukan kemarin? Mungkin dapat biar tips juga ketika presentasi. Kalau aku sih persiapannya yang penting bismillah ya, berdoa utama itu, terus atur nafas aja sih biar nggak gugup gitu aja sih. Terus kemudian latihan presentasi juga sebelumnya dari rumah gitu. Kalau untuk feedback dari dewan juri biasanya tuh dalam bentuk apa sih kemarin? Kalau feedback sih dewan juri cuman sekedar bertanya aja sih, Kak, tentang apa itu ya tantangannya, mungkin pokoknya feedbacknya bertanya aja sih, Kak. Gitu ya.
nggak yang pengen ngebantai gitu kan ya? Enggak, jangan takut, nggak dibantai kok, aman. Soalnya tuh banyak banget loh cerita-cerita dari tahunku juga ya, kayak aduh takut nih, apalagi udah ada beberapa yang kayak ini nih pasti kalau nanya nanti bakalan yang sangat menjurus, terus bakalan lebih ini, kalau ini bakal ditanya ke sini gitu. Tapi ternyata pas di hari H nggak semenyeramkan itu juga ya, setuju gak? Iya, setuju kan? Berarti sama nih, relate ya teman-teman. Akhirnya kalau dari situ mulai ngerasa kayak wah ternyata Mapres itu juga seru ya nggak? Seru banget ya. Awalnya pernah kepikiran bisa sampai akhirnya titik punya inovasi ini? Ya. Di awal-awal kemarin nggak ada kepikiran sama sekali? Nggak ada sih Kak, kayak bingung kan apa yang mau jadi inovasi nih, sampai sempet kan kayak nangis, kok nggak ketemu-temu ya inovasi apa nih yang berkaitan dengan perpustakaan. Kan susah sih untuk menjadikan produk jadi itu, apalagi tentang bidang perpustakaan. Iya benar. Terus ya berdoa, terus alhamdulillah dikasih jalan lah, nemu akhirnya ini gitu, inovasi ini gitu sih Kak. Wah, alhamdulillah ya, aku ikut senang juga sih karena tahu perjuangannya untuk dapetin inovasi itu sangat luar biasa ya, apalagi harus direlatein dengan SDGs dan lingkungan ya. Ini luar biasa banget sih, jadi aku doain deh semoga kedepannya lancar luncur ya. Amin. Semoga presentasinya itu bisa membuahkan hasil yang terbaik. Amin. Bahkan bisa mewakili universitas ya, seperti Kak Fira kemarin. Atau bahkan menjuarai di bidang nasional juga. Amin. Gitu. Mungkin closing statement buat teman-teman di rumah yang nonton ini, Winda boleh nih. Closing statement sih intinya kita harus terus mencoba, jangan pernah takut gagal. Habisin jatah gagal, terus kemudian kita bangkit lagi, itu sih. Wih, luar biasa ya. Oke, semoga sehat selalu Winda. Terima kasih banyak sudah sharing di sini. Happy sekali aku punya teman yang separtner ini. Aku juga happy ketemu Kak Cika. Alhamdulillah. Oke, semoga kita bisa kembali lagi dan bertemu ngobrol-ngobrol di lain waktu ya. Oke, gitu aja dan bye-bye. Terima kasih Kak Cika. Bye-bye teman-teman.